mastoid, jadi AP biasa, posisi AP biasa pasiennya, CR-nya sama seperti yang tadi di mastoid, jadi secara C. Udah. Nah, ya, udah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya cuma ngetes aja ya. Konsentrasi enggak ya. Ya, betul. Jadi secara kaudat, kemudian diarahkan sesuai dengan CP dari tone ataupun AP aksial untuk TMC itu sendiri. Ya. Kemudian untuk kriteria evaluasi harus tampak apa aja, yang tentunya harus tampak kedua dari sisi TMC ya, kanan dan kiri ya. Tentunya yang nggak bisa sejelas seperti pemeriksaan yang misal kayak tadi mastoid ya, mastoid air selnya kelihatan ya. Mungkin ini bisa terlihat, tapi ya tentunya akan superposisi dengan tulang-tulang yang entah itu di depannya ataupun di belakang dari si TMC ya. Tapi yang di sini jelas kalian akan melihat ya kondil dari manipula. Otomatis kalau sudah lihat kondil di sini pasti di atasnya adalah tulang dari apa? M. Berarti tinggal T-nya. T-nya apa T? Temporal. Nah, jadi TMC itu di sini. Nah, ini mandibulanya, batasnya ya atau kondilnya itu kan apa sih kayak tonjolan gitulah kondil ya. Nah, kemudian untuk kalau misal TMC di mana ya di atasnya. Ini adalah sendi dari TMC ya. Nah, kalau kita bicaranya AP, aksial, tentunya kalau dari sisi AP harus true AP, tapi bukan true AP dari sisi kriteria radiograf, tapi dari sisi kita memposisikan pasien. Kembali lagi diingat-ingat ya, kalau ada embel-embel aksial, kalau dikatakan true AP, posisi pasiennya yang true AP. Maksudnya apa Pak? Ya artinya kepalanya jangan sampai ada rotasi ya, kanan kiri simetris, ya jangan ada pergerakan, kemudian MSP kranium ataupun MSP kepala berada pada pertengahan dari kaset. Nah, seperti itulah. Itu adalah yang menunjukkan bahwa adanya true AP dari sisi posisi pasien. Ya. Dan lain sebagainya, saya rasa ini nanti bisa dibaca ya untuk kriteria-kriterianya. Ya, intinya adalah kalau kita bicara di dalam struktur anatomi di dalam TMC, pasti harus tadi yang saya singgung ya, ya mana mandibulanya, mana temporalnya, itu adalah pertemuannya itu adalah TMC. Ya, untuk yang lain ya pasti tidak ada bagian TMC yang terpotong, kemudian tidak ada rotasi, kemudian tidak ada superposisi di bagian dari TMC. Nah, itu adalah beberapa item-item yang bisa menambah dari sisi kriteria evaluasi dalam proyeksi AP aksial TMC. Lanjut ya. Oke. Nah, yang kedua yang tadi saya singgung tadi aksiolateral. Nah, aksiolateral ya, kalau kita bicaranya aksiolateral berarti ini mirip seperti yang di dalam mastoid. Pokoknya kalau kita di dalam kranium itu yang membedakan yang paling CP sama CR. Ya. Oke, CP-nya di mana, CR-nya apa? Pokoknya kalau posisi pasien itu ya paling AP sama recumbent seringkali, sama prone biasanya ya. Nah, cuma yang membedakan ya pasti CP sama ya kolimasi sama CR. Nah, itu pokoknya rumus-rumus aja kalau dalam kepala itu seperti itu. Ya, berarti artinya apa? Artinya kalian harus pahami CP di setiap bagian, setiap proyeksi itu di mana, kemudian CR-nya itu seberapa. Nah, itu adalah beberapa yang harus dipahami ya untuk setiap proyeksi, setiap bagian anatomi. Nah, seperti yang saya tadi di dalam mastoid, kalau di dalam aksilateral di sini yang pasti tentunya TMC-nya kelihatan. Ya. Nah, sekarang saya coba ini ya. Kalau misal kalau TMC berarti kan ada sisi atas dan sisi bawah. Nah, kalau misal kalian mengamati menjadi radiographer, kalau misal kalian mau melakukan TMC yang sisi kanan, berarti sisi kanan yang berada di dekat kaset atau sisi kiri yang di dekat kaset? Sisi kanan yang dekat kaset. Ya, betul. Berarti nanti untuk CP-nya juga menyesuaikan supaya apa? Supaya yang ditembuskannya adalah pertengahan menuju ke sisi kanan yang dekat dengan kaset. Ya, bukan berarti terus sisi kiri yang menjadi CP-nya untuk CP kiri, TMC kiri bukan, tapi TMC kiri itu sebagai membantu untuk men-CP-kan yang TMC kanan. Artinya CR-nya itu menembus nanti ujung-ujungnya adalah pertengahan dari TMC yang kanan. Seperti itu. Ya, yang harapannya adalah sisi dari kanan atau TMC kanan itu jangan sampai ya terpotong ya. Kan kalau kita di dalam aksilateral itu kan miring ya sudutnya ya.
Nah, tentunya jangan sampai di area yang kita inginkan, yang tentunya di dalam kanan, jangan sampai ya terlempar dari sisi kaset ya atau film. Ya nanti malah nggak ada gambar ya. Makanya kalau kita mendapatkan kaset untuk bagian yang seperti ini, jangan sampai benar-benar tengah dari posisi apa ya lurus dengan misal TMJ-nya ke bawah itu jangan sampai. Biasanya kan sedikit di kebawahkan atau ke ataskan sesuai dengan arah sinar XCR-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bicaranya kriteria evaluasi di sini, aksiolateral, ya tentunya harus nih, TMJ-nya dekat dengan kaset, ya. Kemudian kalau close mode ini akan menampilkan kondil tanpa adanya, dengan mandibular fossa dan lain sebagainya. Kemudian untuk posisi, nah ini, tanpa adanya superimposisi yang berlawanan dengan TMJ yang satunya. Ini yang tadi saya singgung ya, jadi kalau yang namanya TMJ aksiolateral, jangan dikira kedua TMJ itu saling superposisi satu sama lain. Mungkin iya, tapi tidak tidak satu ini ya, satu area gitu. Karena ya terlempar kan namanya siarnya kan ada sudut di sana. Makanya untuk kedua TMJ sini tanpa adanya superposisi. Supaya kan tanpa adanya, supaya tidak ada kerancuan mana yang TMJ kanan, mana yang TMJ kiri. Ya. Tentunya untuk exposure juga sama, ini harus cukup memvisualisasikan TMJ, jangan ada motion. Ya. Oke, untuk aksilateral ini yang lain, gambaran yang lain intinya sama ya. Ini yang tadi yang motivate, ini yang Suller ya. Nah, pokoknya kembali lagi, TMJ sama mastoid itu mirip-mirip ya. Jadi ada yang tone sama Suller. Nah, pokoknya diingat-ingat ya. Nah, ini untuk Suller intinya mirip-mirip ya. Intinya adalah TMJ tidak superposisi dengan TMJ yang lain, bisa close ataupun open. Nah, mungkin saya kembali tanya lah. Fungsi untuk open ataupun close, ada yang tahu kenapa harus ada open dan close? Untuk melihat pergerakan dari kondil sama fosanya itu loh Pak, mangkuknya. Oke, ya betul. Jadi untuk melihat ruang sendi ya lebih tepatnya ya. Jadi kira-kira ataupun pergerakan boleh ya. Jadi pergerakan kedua tulang ya, karena sendi itu kan kedua tulang ya. Kedua tulang dari kondil, mandibula dan fossa dari temporal ya ataupun cekungan ya tadi ya. Itu seperti apa dan juga ruang sendi kira-kira. Tapi perlu diingat, ini sekali lagi perlu diingat untuk kasus dislokasi. Nah, dislokasi jangan sampai ketika pasien tidak nyaman untuk dilakukan open mode, jangan dipaksa ya. Kecuali memang urgensi dokter pengirim memang harus ataupun dokter radiologi harus dengan open mode. Tapi saya rasa untuk di dalam lapangan ketika memang pasien agak susah gitu ya, biasanya ya tidak dipaksa, cukup dengan yang close mode ya. Tapi kembali lagi, ini notice saja, jangan sampai kita memaksa, kecuali dengan memang ada justifikasi dari dokter ya. Sampai sini untuk TMJ, ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya, aman ya. Ya, Sarisam tadi untuk TMJ ada berapa proyeksi yang bisa diambil? 3. 3 ya. Apa aja? AP aksial, Aksiolateral method muskular. dan skular. AP aksial atau tone method, kemudian modified aksiolateral atau modified Suller method ya. Yang aksio ini ya, aksiolateral gitulah ya. Yang terakhir adalah aksiolateral yang Suller method. terkait dengan proyeksinya seperti apa dan teknik posisi objek dan posisi pasien dan lain sebagainya. Nanti silakan bisa dilihat di teknik radiografi ya. Jelas untuk di sini kita fokus di bagian gambarnya itu seperti apa dan cara mengkritisinya itu seperti apa. Oke ya, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah foramen opticum. Foramen opticum, jadi optik ya, ini adalah di dalam bagian dari orbita ya, ataupun tulang di mata kita. Berarti ada sisi kanan dan sisi kiri. Ayo, masih ingat untuk foramen opticum atau orbita, proyeksinya ada apa yang sering kalian ya masih ingat lah? Lateral calduel. Ayo, masih ingat? Mungkin ada clue-nya itu kalau misal yang posisi pasien supine atau semi supine gitu, atau semi recumbent gitu ya, harus ditempatkan kertas gitu ya antara pipi, hidung dan dagu gitu ya.
satu garis lurus atau datar dengan meja pemeriksaan. Nah, itu gitu pernah disampaikan. Oh, ada Pak itu proyeksi Oh iya. oblik. Nah, apa itu? Aduh. Pernah ya. Nah, nanti akan menyangkut dengan materi ini. Ya minimal kalian sudah, oh ya pernah Pak. Nah, itu gitu. Ini kan ada ini ya indikasi, oh pernah ingat gitu minimal ya. Saya lanjut aja untuk anatomi saya rasa sudah familiar ya. Dalam orbita ya di sini tentunya di dalam bagian tulang orbit ya ataupun tulang optik di dalam mata kita, bola mata kita, yang mana kalau bicaranya foramen berarti kan itu kan bolongan ya. Foramen itu kan apa ya, bolong gitulah ya. Nah di dalam tulang mata, nah ini adalah yang mana kita harus ditampilkan ya. Oke, saya lanjut untuk anatomi ini saya sudah disampaikan sebelumnya, saya next saja. Nah yang pertama adalah cutwell ya. Ini cutwell juga seringkali digunakan ya, yang mungkin mudah ya. Artinya kalau cutwell masih ingat, ayo cutwell posisi pasiennya gimana? PA ya Pak. Ya, Pak. PA. Ya, posisi Contohnya pasien model. berarti prone gitu ya, di atas meja pemeriksaan. Untuk proyeksinya berarti proyeksi PA gitu ya. Nah, yang membedakan dengan PA biasa berarti dari sisi Si R-nya. R-nya. Kaudat atau sepalat? Sepalat ya Pak. Ayo, cutwell. Ya, betul ya. Biasanya adalah seringkali sepalat ya. Kalau untuk yang kaudat itu seringkali untuk yang AP, yang tone ya. Ya, itu ya. Oke, tapi kembali lagi diingat-ingat materinya, jangan sampai lupa ya. Ini kan cutwell, tone, Suller itu kan seringkali disebut ya ketika kita belajar di dalam kranium. Di dalam kranium pun juga sama kan, ada cutwell, ada tone, ada lain-lain, banyak lah di kranium. Nah, kalau kita bicara di optikum atau foramen optikum, ini ya ada satu yang sama dengan kranium yaitu cutwell, yang mana tentunya di sini pasti menggambarkan atau menampilkan ya artinya dari struktur dari orbit itu sendiri ya ataupun tulang orbita ya. Nah, jadi di sini ya, yang mana di sini nanti akan muncul ya gambaran yang mana di dalam tulang ini ada superior orbital, bagian superior orbital, kalau kita bisanya visur. Nah, ini kan terkait dengan tulang ya. Memang salah satu yang biasa muncul di sini ya selain dari fraktur ya visur itu retak ya. Itu juga bisa dilakukan dengan proyeksi cutwell. Tentunya di sini harus kembali lagi tidak adanya rotasi. Artinya apa kalau kita bicaranya cutwell? Di sini berarti posisi pasien adalah true PA ya. Kembali lagi, bukan radiografinya yang true PA, tapi adalah posisi pasien yang true PA. Artinya kita menempatkan posisi pasien benar-benar seperti kranium PA ya. Cuma yang membedakan adalah ya kembali lagi CR dan CP ya. Nah, tentunya di sini harus muncul sisi kanan dan sisi kiri, jangan sampai terpotong, kontrasnya cukup, densitasnya cukup, ya. Kemudian di dalam tulang petrosum ini berada di bawah dari superior orbita. Nah, ini adalah yang menentukan bahwasanya cutwell ini memang betul untuk dilakukan dalam atau anatomi foramen optikum, ya. Saya lanjut untuk yang kedua. Nah, ini yang saya singgung tadi, yaitu adalah RACE method PA. Pak, berarti ada yang race method AP? Iya, ada. Ya, yang tadi, yang saya singgung. Jadi, menempatkan posisi kepala pasien dimiringkan sedemikian rupa yang mana nanti posisi dagu, hidung, dan pipi gitu ya, atau zigomatikum ini ya, ini adalah ya lurus ataupun sejajar dengan meja pemeriksaan. Nah, itu adalah menandakan bahwasanya posisi race method ini bisa dikatakan ya betul dari sisi posisi pasien. Nah, cara lihatnya di mana, Pak? Nah, lihatnya dari sisi kriteria radiografi yang dihasilkan. Ya. Artinya apa ini? Foramen optikumnya ataupun optik foramen N kanal, nah, bolongan lah ya. Ini akan tampak ya. Kalau misal tidak, ya tadi rumusnya tidak pipi lah ya. Permukaan pipi ini tidak pada garis lurus pada meja pemeriksaan ataupun kaset. Artinya ya apa? Artinya nanti foramen optikum di sini akan terlempar. Artinya tidak di dalam bagian dari orbit di sini, orbita akan bisa dari luarnya, bisa dari ya pokoknya nggak kelihatan. Nah, itu adalah kunci dari proyeksi ini. Ya, kalau untuk yang PA ya berarti
kebalikannya. Kalau tadi kan saya menyimpulkan yang AP ya, karena posisi pasien adalah AP. Kalau PA berarti ya kebalikannya. Diusahakan hidung, dagu, dan pipi ya ataupun zigomatikum ini adalah nempel dengan kaset itu ya, seperti itu. Kemudian untuk di dalam anatomi yang harus tampak ya, artinya harus tampak foramen optikum, kemudian lateral orbita margin didemonstrasikan ataupun ditampilkan. Maksudnya lateral orbita margin itu adalah apa? Karena kalau kita bicaranya foramen optikum untuk proyeksi ini, seringkali adalah kita hanya satu bagian yang ditampilkan. Artinya nanti akan ada pembanding. Res metode PA kanan dan res metode PA kiri. Ya. Seperti itu. Dan untuk posisi dan lain sebagainya saya rasa nanti bisa dilihat, dan kuncinya tadi intinya adalah posisi dari dagu, hidung, dan pipi ataupun zigomatikum lah ya, kalau kita bicaranya tulang ya, yaitu harus pada garis ataupun bidang yang sama dengan kaset ataupun meja pemeriksaan ya. Gambaran seperti ini. Kuncinya tadi foramen pada pertengahan orbita ataupun di area dari orbita dan lateral dari margin orbita, salah satunya harus tampak. Ya, berarti mungkin ada yang tanya, berarti nanti ada yang kanan dan kiri Pak? Iya betul, karena sebagai pembanding. Ya, kita lanjut dulu aja. Untuk yang kedua adalah yang AP. Berarti AP gimana Pak ya tadi? Kebalikannya, tinggal dibalik supaya nggak kosong. Gitu. Kalau goreng Pak, ya, gitu lah ya. Lanjut saja, saya lanjut. Ini untuk yang lateral. Nah ini yang gampang lah. Kalau lateral saya rasa sudah lulus semua lah ya. Lateral berarti seperti kalian membuat proyeksi seperti nasal, seperti kranium, seperti apalagi sinus paranasal, seperti apalagi yang lateral-lateral ya, itulah ya. Ya sama, artinya adalah kalian menggambarkan dari sisi samping dari bagian itu ya. Yang mana di sini kita fokus di dalam orbita. Berarti orbitanya harus tampak, tidak ada rotasi. Adanya superposisi kedua orbita ya, kembali lagi ada kanan dan kiri, kecuali kalau misal memang orbitanya hanya cukup satu. Nah itu kan. Kemudian jangan sampai terpotong orbitanya. Kemudian yang terakhir adalah kontras, ya terkait dengan kualitas citra ya, kontras, densitas, jangan sampai ada pergerakan, jangan sampai ada rotasi. Nah itu juga harus diperhatikan. Oke, juga yang dalam ini ada yang namanya modified Waters method, ini juga sama seperti yang SPM ya. Cuma kita lihat khusus di bagian dari orbitanya aja, bukan terus kita melihat sinusnya. Tapi kadang juga kalau misal seperti ini ya, dokter juga ya seringkali ya, bukan hanya cukup di bagian orbita, tapi juga kalau misal memang pasien dilalah kok ada indikasi sinusitis ya juga sekalian dinilai ya. Oh ternyata dari sisi ini bisa dinilai untuk SPN-nya juga seperti itu ya. Tentunya kalau dilihat dari di sini ya hampir mirip-mirip seperti bagian dari SPN yang kemarin ya. Orbitanya kelihatan kanan dan kiri, foramen optikumnya juga kelihatan, tidak ada rotasi ya, tidak ada pergerakan di sana, simetris ya kanan dan kirinya, kontras densitas juga cukup seperti itu ya, menampilkan orbita. Ini untuk kata-kata yang saya nanti barangkali mau melihat silakan bisa dibaca ulang ya. Oke, sampai sini untuk materi tentang kepala. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Diam 1000 bahasa itu emas ya, itu kan banyak makna ya. Oke, ini waktunya mendekati akhir ya, tapi kalau di sini saya rasa nanti akan sedikit mudah lah ya. Kemarin sudah disampaikan ya untuk ekstremitas bawah ya.